Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narinta Sela dengan NIM 231106. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan pada 2 poin tersebut? Kurikulum Merdeka memberikan penekanan khusus pada profil pelajar Pancasila dan literasi numerasi karena kedua aspek ini dianggap sebagai fondasi untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki karakter kuat serta kemampuan berpikir yang relevan dan dengan tuntutan abad 21. Pertama, pengembangan profil pelajar. Pengembangan profil pelajar Pancasila penting karena Indonesia adalah negara yang beragam. Kurikulum perlu memastikan peserta didik memiliki nilai-nilai seperti beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Nilai-nilai karakter ini menjadi pegangan agar peserta didik tidak hanya kompeten secara kognitif, tetapi juga memiliki moral dan akhlak yang terarah. Yang kedua, penekanan pada literasi dan numerasi bertujuan membekali peserta didik dengan kemampuan dasar untuk memahami informasi, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan yang tepat. Di era digital saat ini, literasi dan numerasi menjadi keterampilan hidup, life skill, yang menentukan keberhasilan peserta didik di dunia nyata. Dengan kemampuan tersebut, siswa dapat lebih siap menghadapi tantangan global, termasuk tuntutan teknologi dan perkembangan masyarakat modern. Soal yang kedua, salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan guru dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek. Banyak tema yang digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Berikut 7 kategori tema proyek yang umum dibahas. Yang pertama, kesehatan tubuh dan jiwa, teknologi. Yang ketiga, nasionalisme. Yang keempat, sustainability. Yang selanjutnya, warisan kebudayaan. Selanjutnya, entrepreneurship. Dan yang terakhir, demokrasi. Anda saat ini adalah seorang calon guru PAI. Jika Anda ditugaskan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dalam bidang kurikulum untuk memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kuantitas dan kualitas air, di mana isu ini sejalan berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertanyaannya, menurut Anda materi PAI apa yang cocok untuk memasukkan tema ini? Menurut saya, ada beberapa materi PAI yang sangat relevan dengan isu lingkungan, terutama air sebagai sumber kehidupan. Materi yang paling cocok adalah yang pertama, materi tentang akhlak, yang dimana materi tentang akhlak terhadap lingkungan dalam Islam, yang dimana menjaga kelestarian alam termasuk air adalah bagian dari akhlak yang terpuji. Nabi Muhammad SAW melarang tindakan boros air, meskipun sedang berwudu di sungai yang mengalir. Ini menjadi dasar bahwa air bukan hanya kebutuhan, tetapi amanah dari Allah. Yang kedua, materi fikih. Materi fikih tentang toharo atau bersuci. Pembahasan tentang air dalam fikih menjadi sangat relevan karena yang pertama, air adalah alat utama bersuci.
kualitas air mutlak. Kualitas air ada mutlak, ada mustakmal, ada najis, dan suci mensucikan. Sangat ditekankan dalam fikih, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep kualitas air di lingkungan. Yang ketiga yaitu materi tauhid. Manusia sebagai khalifah di bumi, konsep khalifah mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat bumi, termasuk menjaga sumber daya air. Ketiga materi ini dapat diintegrasikan menjadi sebuah pembelajaran yang menekankan bahwa menjaga air bukan hanya isu sains atau lingkungan, tetapi juga bagian dari dari ibadah dan tanggung jawab keagamaan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pertanyaan, bagaimana rencana Anda mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek atau disebut dengan PJBL dengan tema sustainability. Berikut ada beberapa rencana implementasi PJL untuk isu penurunan kuantitas dan kualitas air sebagai calon guru PAI. Tahap yang pertama yaitu pertanyaan pemantik, yaitu guru memberikan pertanyaan awal seperti mengapa Islam melarang pemborosan air? Bagaimana jika sumber air bersih di lingkungan kita semakin berkurang? Apa dampaknya terhadap ibadah seperti wudhu dan mandi wajib? Pertanyaan ini dengan kehidupan nyata. Tahap yang kedua yaitu penentuan proyek peserta didik. Penentuan proyek. Peserta didik diminta membuat proyek berupa kampanye edukasi hemat air dan pemantauan kualitas air di lingkungan sekolah atau rumah. Proyek dapat berupa yang pertama video edukasi, poster infografis, laporan hasil observasi sumber air di sekitar sekolah atau rumah, aksi nyata seperti membuat water saving habits, dan laporan hasil penerapannya. Tahap yang ketiga yaitu pembelajaran terintegrasi materi PAI. Guru mengaitkan proyek dengan materi tentang akhlak terhadap lingkungan, yang mana menjelaskan bahwa menjaga air adalah bagian dari akhlakul karimah. Yang kedua, materi tentang fikih toharoh, yang dimana kualitas air menurut syariat dikaitkan dengan kualitas air yang tercemar. Yang ketiga yaitu materi tentang khalifah di bumi, yang dimana tanggung jawab menjaga lingkungan sebagai ibadah. Peserta didik juga kemudian menafsirkan ayat terkait lingkungan seperti Quran surat Al-A'raf ayat 56 dan hadis tentang larangan membuang limbah ke sungai. Dan yang terakhir tahap keempat, pelaksanaan proyek. Siswa melakukan beberapa kegiatan, misalnya mengobservasi penggunaan air di rumah atau sekolah, mewawancarai warga atau guru tentang masalah air. Selanjutnya, mengambil dokumentasi area yang memiliki penurunan kualitas air, mendesain poster atau video kampanye Islami tentang hemat air, menyusun rekomendasi solusi sesuai ajaran Islam. Tahap yang kelima yaitu presentasi hasil proyek. Setiap kelompok mempresentasikan temuan mereka tentang kondisi air. Analisisnya berdasarkan materi PAI, kampanye atau solusi yang mereka rancang.
Yang terakhir yaitu tahap refleksi, tahap yang keenam. Siswa menjawab pertanyaan refleksi seperti bagaimana pemahaman tentang air dalam fikih membuat saya lebih peduli. Apa perubahan yang akan saya lakukan dalam penggunaan air sehari-hari? Guru menilai perubahan sikap dan pola pikir siswa. Melalui pembelajaran berbasis proyek dengan tema sustainability, calon guru PAI dapat mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan isu lingkungan secara nyata. Hal ini tidak hanya membantu siswa memahami materi PAI, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga air merupakan bagian dari ibadah, akhlak, dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.